Selamat datang di Jurnal Keluarga Kecil The Wibisana, sebuah jurnal yang akan mengajak kalian merasakan keseruan kami dengan review dan info seputar aktivitas seperti jalan-jalan, makan-makan, dan penginapan. Ada keseruan apa sih di video kali ini? Yuk ikuti video keseruan kami berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe jurnal kami ya, supaya Wibers nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Jalan virtual yuk bareng Wibis. Sekarang kita mau ngajakin kalian semua untuk jalan-jalan ke zoo yang ada di daerah Lembang, Bandung. Kalau menurut Wibis sih, zoo ini termasuk zoo yang terlengkap ya, yang ada di Bandung. Nah kebetulan kan bocil-bocil ini lagi pada libur nih, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan ke zoo-nya yang ada di Lembang Park Zoo ini. Karena Wibis itu tinggal di daerah Bandung, jadi Wibis pilih alternatif jalan ke daerah Lembang Park Zoo itu lewat Cihanjuang Cimahi. Sebenarnya bisa sih lewat Jalan Setiabudi, cuman kan tahu sendiri ya kalau Jalan Setiabudi itu tiap weekend pasti selalu penuh dan pastinya bocil-bocil bakalan capek dan keburu ngantuk duluan dan juga rungsing ya kalau bahasa Sundanya di jalan gitu. Dan kita akhirnya memilih Jalan Cihanjuang ini karena menurut Wibis ini daerah Cihanjuang termasuk akses yang paling cepat dan juga paling dekat dengan Lembang Park Zoo. Sebenarnya kalau lewat Cimahi sendiri itu bisa lewat Kolonel Masturi juga, cuman itu jalannya muter gitu. Jadi kalau Lembang Park Zoo-nya itu sendiri lebih dekat ke arah Jalan Cihanjuang. Nah ini kita udah keluar tol Cimahi. Jadi begitu kalian nanti keluar tol Cimahi, misalnya nih kalian mau cobain lewat Cimahi, itu dari gerbang tol keluarnya tinggal belok ke kiri, ngikutin jalan aja terus gitu. Nanti ketemu stopan belok ke kanan. Sebenarnya sih ini bukan pertama kalinya Wibis jalan-jalan ke Lembang Park Zoo ya. Sebelumnya tuh sempet gitu ke Lembang Park Zoo, cuman keadaannya belum selengkap sekarang. Tapi yang sekarang juga belum terlalu lengkap sih. Ada beberapa binatang yang memang masih coming soon. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah lihat di mapnya itu jerapah. Terus ada beberapa binatang yang akan datang setelah si cage-nya atau kandangnya itu rampung gitu atau selesai. Dan ada beberapa hewan juga yang belum ada, kayak kuda Nil itu juga belum ada. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan zoo yang lain, Lembang Park Zoo sendiri itu sebenarnya lengkap karena ada atraktifnya sendiri gitu. Untuk binatangnya cukup terawat dan juga cukup lengkap, tapi belum selengkap kayak Taman Safari gitu ya. Cuman ya lumayan lah untuk menghibur anak-anak di sana gitu. Nah ini kebetulan waktu itu Wibis jalan ke daerah Cihanjuang itu nggak terlalu padat ya. Jadi jalanan masih lenggang, masih bisa dibilang cukup enak untuk dinikmati perjalanannya selama kita menuju ke sana, nggak bikin anak-anak jadi rewel gitu ya. Dan mereka juga kebetulan kan nggak sabar gitu untuk jalan-jalan ke daerah sana. Nah ini di kota Cimahinya. Nanti dari sini ada papan petunjuk tuh di sebelah kiri. Kalau nggak salah ada papan petunjuk ya. Nanti tinggal belok ke sebelah kiri. Nah untuk jalan Cihanjuang sendiri ini memang jalannya cukup kecil, cukup padat juga sama mobil-mobil yang melintas berlalu lalang di sini karena termasuk jalan yang dijadikan jalan potong gitu. Jadi biasanya orang-orang mungkin kalau lewat Lembang males lewat Setiabudi, beberapa orang yang tahu jalan ini pasti akan memilih jalan ini karena jalan ini tuh termasuk yang cukup menyingkat waktu gitu. Nah kayak gini nih jalannya, kecil, terus jalannya juga emang agak-agak jelek gitu ya, bukan agak lagi sih, cukup jelek gitu. Cuman ya lumayan lah untuk menyingkat waktu. Untuk jarak tempuhnya sendiri, kalau biasanya nih ini kan memang jalur ini sering Wibis datengin ya karena memang kita sempat ya beberapa kali ke daerah Subang gitu. Jadi mungkin sekitar 1 jam kurang kalau paling cepat untuk menuju ke Lembang Park Zoo. Ya paling lama sekitar 1 jaman lah kalau misalnya agak-agak padat. Nah mandat-mandatnya kayak gini nih gitu. Ini mandat-mandat biasanya karena belokan dan karena orang keluar masuk gitu. Karena di daerah sini tuh ada beberapa
tempat persinggahan villa-villa gitu, terus juga ada pertokoan, ya lumayan banyak aktivitas di daerah sini gitu kan. Jadi macetnya tuh nggak semacet diem yang ada di Setiabudi, tapi masih bisa bergerak gitu. Jadi jarak tempuhnya juga nggak terlalu lama di jalan, cuman sampai beberapa menit dari sini. Nah, di lokasi sini itu udah langsung eee, deket sama daerah Lembang Park Zoo-nya gitu. Kemarin-kemarin tuh Wibis dari rumah itu sekitar jam 9 lebihan ya, dan waktu nyampe ke Lembang Park Zoo sendiri itu nyampe jam 10-an lah kalau nggak salah gitu kan, dengan traffic yang seperti ini gitu. Nah, ini di sebelah kanan kita udah sampai ke Lembang Park Zoo-nya. Untuk akses masuknya cukup luas ya. Nah, ini nih, nyampe nih kita. Dari pintu masuk depan itu ke dalamnya cukup jauh. Jadi kalau misalnya naik kendaraan umum untuk jalan kakinya cukup PR ya. Untuk parkirannya sendiri juga cukup luas. Jadi ini ada area depan untuk parkir. Di sebelah kiri kita belok ke kiri itu langsung pintu untuk tiket mobil. Jadi di sini baru bayar untuk tiket mobilnya aja, untuk kendaraannya aja gitu. Di sini tuh berapa ya kalau nggak salah tuh tiket masuk untuk kendaraannya juga kurang dari 50.000 ya kalau nggak salah gitu. Nah, ini untuk area parkiran setelah masuk dari pintu tiket seperti ini. Memang di daerah depan itu cukup padat ya sama yang parkir, banyak yang milih di sini. Tapi ternyata Wibis tuh juga baru tahu ada area parkir baru, karena mungkin kita udah lama ya ke sini, jadi nggak tahu ada perubahan apa. Ternyata waktu kesini lagi ada perubahan nih, ada tempat parkir yang cukup luas juga di daerah belakangnya gitu. Jadi kalau biasanya Wibis parkirnya di sini di daerah depan, kalau penuh dan nggak dapat dekat-dekat pintu masuknya, itu kita tinggal ke belakang. Dan di daerah parkiran belakang juga nggak terlalu jauh sih dari pintu masuknya, ada akses khusus gitu yang bisa menyingkat waktu. Nah, ini untuk prokesnya sendiri dia masih mengikuti aturan yang berlaku ya. Ada scan barcode, terus juga ada hand sanitizer, terus mereka juga punya announcement untuk beberapa atraktif yang ada di sana. Kalau kalian beli tiket langsung di sana itu harganya 70.000. Cuman nggak termasuk sama tiket-tiket lain kalau kalian mau masuk kayak ke tempat burung, terus gitu mau kasih makan binatang seperti gajah, kelinci, terus naik kuda, itu belum termasuk semuanya ya, jadi bayarnya terpisah. Nah, kebetulan waktu itu Wibis belinya di salah satu platform tiket traveling kayak gitu. Itu untuk harga weekendnya dan high season itu di 122 sekian lah gitu, lupa. Tapi itu include sama 5 rides free gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kemahalan nih segitu gitu kan ya, jadi bisa kalian beli juga di sana, cuman di luar dari kayak tadi ngasih makan binatang dan lain-lain gitu kan. Nah, pas masuk pertama kali itu Webis langsung ke tempat yang ada binatang harimaunya ya di situ. Nah, pas masuk ke bagian harimaunya, di situ banyak kayak tempat jajanan gitu ya, ngejual banyak cemilan-cemilan. Terus ada makanan berat juga gitu. Jadi kita bisa sambil makan terus ngeliat harimaunya gitu di sana. Di sini juga harganya nggak terlalu mahal ya, cukup murah tuh. Ada yang harganya 25.000. Terus juga, nah ini hewan yang bisa kita lihat sambil makan, ada harimau benggala. Terus harimaunya juga kalau menurut Wibis terawat ya, karena kelihatan sehat gitu, terus gendut juga. Nah, ini kebetulan waktu Wibis cari gak kelihatan di mana sih harimaunya. Nah, terus ini langsung ke daerah tempat bermain ya. Jadi kalau ke atas itu ada tempat bermain ke sebelah kanan tadi. Lalu ada tempat burung juga. Di sini macam-macam banget burungnya, banyak banget jenis-jenisnya. Wibis sampai nggak hafal namanya satu-satu. Cuman kalau menurut Wibis
jarak antara burung satu ke burung lain itu agak jauh ya, jadi nggak dikelompokin gitu. Jadi ada burung ini di sebelah kiri, terus nanti agak jauhan nanti ada burung merak gitu. Jadi nggak di satu areain gitu. Jadi mencar gitu. Cukup agak bingung juga gitu kalau misalnya anak-anak pada pengen cari burung ini gitu. Jadi kita harus perginya kemana dulu gitu. Nah yang ini area reptil ya. Nah untuk area reptilnya juga cukup lengkap. Di sini ada buaya, ada kura-kura, terus juga di dalam istana reptil itu juga banyak ikan. Ada ikan-ikan juga di akuariumnya. Nah ini juga salah satu reptil, apa ya namanya? Wibis lupa. Saking banyaknya reptil dan memang kurang hafal nama-nama reptil. Pokoknya cuma tahunya cicak aja sama kadal sama iguana aja yang umum ya. Nah terus, nah ini macam-macam ikannya. Ikannya juga banyak ya. Ikannya banyak meskipun tidak sebanyak di Jakarta Aquarium, tapi ikannya ya lumayan lah. Lumayan banyak. Nah ini apa ya ini tadi? Ini tuh apa ya? Oh masih reptil. Nah ini juga ada ular. Nah ini kebetulan ularnya nggak tidur, jadi dia ada aktivitas gitu ya. Jadi anak-anak juga sempat heboh duluan kan, wah ini mah ularnya bangun gitu. Agak ini juga sih, maksudnya senang juga gitu ngeliat ada reptil yang bangun. Biasanya kan reptil kalau misalnya kita lihat tidur semua gitu kan, ini ada yang bangun, jadi terhibur tuh anak-anak ngeliatnya. Nah ini ada ular sanca. Pokoknya macam-macam deh reptilnya, ularnya juga macam-macam banyak. Desainnya juga untuk istana reptil juga keren ya. Ada kayu-kayu gitu yang menggantung di atas. Terus juga suasananya seperti di dalam gua ya, gelap gitu tapi ada cahaya meskipun minim. Ya memang seperti itu mungkinnya untuk reptil gitu tempatnya. Yang ini ada buaya irian, buayanya juga gendut-gendut. Terus dia juga buayanya nggak cuma satu, buayanya juga ada beberapa. Di belakangnya itu waktu keluar dari istana reptil ada beberapa reptil lain kayak apa ya, kalau nggak salah tuh ada komodo juga ada di situ. Ini masih, nah tuh bener ya, ada komodo di situ. Komodonya juga gede banget. Jadi hewan itu sehat-sehat, hewannya gendut-gendut, terawat juga. Jadi ya anak-anak senang sih melihatnya ya, nggak sedih gitu melihatnya karena binatangnya juga sangat sehat dan sangat gendut, gak kurus-kurus gitu, gak sayu-sayu. Ini juga ada biawak. Tuh, biawaknya dikacain yang ini. Nah, ini bagian dari aviari atau kandang burung. Tadi ada tiket masuknya ya. Kalau misalnya nggak paketan, harganya udah ada di situ. Dan untuk membeli tiketnya ini ada di namanya kios biru. Jadi kita kesana dulu untuk beli tiketnya, baru bisa masuk ke kandang burung ini. Burungnya tuh lengkap ya, macem-macem burungnya. Ada burung kakatua, terus burung-burung yang Wibi sendiri belum pernah lihat, yang warna hitam lah, warna-warni lucu-lucu. Setelah dari kandang burung, kita keluar menuju daerah outdoor yang lain. Ke area outdoor yang lain itu banyak binatang ya, ini kayak berang-berang. Berang-berangnya juga lagi beraktivitas, jumlahnya juga banyak, terus juga badannya gendut-gendut. Lagi main ini kayaknya. Anak-anak juga seneng banget ya ngeliat binatang-binatang yang beraktivitas seperti ini. Terus ini ada meerkat. Meerkatnya di sini waktu itu lagi pada ngumpet ya. Iya tuh lagi pada ngumpet di rumahnya, jadi nggak bisa ngeliat mereka beraktivitas gitu, kayaknya lagi tidur gitu. Ini juga ada burung unta, burung untanya juga macam-macam, ada yang putih pula gitu, dan kita bisa kasih makan. Tadi itu pas di kios depan itu dekat patung gajah itu ada tempat jualan makanannya. Jadi kalau mau ngasih makan nih, kayak si kakak nih lagi ngasih makan, itu bisa beli di sana gitu. Aman kok, dia nggak akan ngatuk atau gimana
juga di daerah situ ada tempat duduknya, jadi kalau misalnya capek nih bisa duduk-duduk dulu karena lumayan pegel ya jalan-jalannya. Nah ini ada beruang madu juga. Kebetulan beruang madunya ini nggak sempat kelihatan soalnya udah mojok banget pas lagi mau ngambil gambar, itu dia ada di pojokan gitu, nggak kelihatan sama sekali, jadi nggak keambil gambarnya, sayang banget. Nah ini yang uniknya itu ternyata ada angkot, kayak angkot gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ternyata nggak harus nyewa skuter ya, ada kayak angkotnya gitu, nanti turun gitu kan untuk melihat binatang-binatangnya, lucu banget. Ini juga ada citah. Nah citahnya juga ini kebetulan sedang melintas di depan, jadi heboh gitu, maksudnya senang gitu anak-anak melihatnya. Ini juga ada kanguru pohon, kangurunya juga kelihatan di sini lagi tidur ya kalau nggak salah si kangurunya. Ada binturong Sumatera juga. Binturong tuh kayak apa ya? Kayaknya kayak yang mengeluarkan bau dari ekor gitu loh. Ini adalah rabbit house, jadi waktu itu free-nya juga masuk ke sini. Salah satunya kita bisa kasih makan binatang, cuman waktu itu saya nggak ikut masuk ya, jadi cuman anak-anak dan bapaknya aja yang masuk ke rabbit house. Bisa kasih makan kelinci seperti biasa lah ya, ngasih makan wortel gitu sepuasnya. Ya kakak sih sama adik seneng ya masuk ke sini gitu. Terus ini juga di daerah atas bisa ngelihat kayak apa sih itu namanya, hyena ya, hyena. Nah ini juga ada gajah Sumatera. Di daerah sini kita bisa ngasih makan juga nih ke si gajahnya. Nanti ada tempat khusus gitu untuk ngasih makan. Nah seperti ini nih contohnya, dia ada orang yang ngasih makan gajahnya. Jadi kita bisa berinteraksi sama si gajah, nggak cuman ngasih makannya aja, tapi bisa juga foto bareng sama si gajahnya. Terus ini ke daerah orangutan. Nah ini daerah orangutan tuh kalau nggak salah deket sama kandang burung merak ya. Ini kalau nggak salah deket-deket mau pintu keluar gitu. Kebetulan si monyetnya tuh si orangutannya tuh lagi istirahat kayaknya. Nah ini juga ada monyet apa ya namanya, pokoknya monyetnya lagi main gitu deh. Nggak begitu hafal nama binatang-binatang yang spesifik kayak monyet apa gitu, cuman ya ini monyetnya sedang berinteraksi aja gitu, nggak tidur gitu ya, ada aktivitas. Ramai juga sih pengunjung yang datang ke sini. Mereka juga terhibur ya sama aktivitas binatang yang sedang berinteraksi dengan mereka gitu. Nah pas pulang si kakak tuh pengen banget ke tempat es krim, jadi kita ke tempat es krim dulu mampir. Nah ini lokasinya ada di dekat tempat food court yang ada si harimaunya itu. Ke atasnya seperti ini nih, gemes banget pokoknya, atasnya tuh outdoor, terus tempatnya tuh instagramable banget. Jadi kalau yang mau nongkrong sambil foto-foto bisa di atas atapnya si tempat es krim. Ini harga es krimnya juga bersahabat banget ya, tuh es konnya aja 25.000, milkshake aja 35.000 gitu kan. Ya lumayan lah untuk menghibur si kakak ya yang capek keliling-keliling, jadi dibeliin es krim. Dari atap tempat es krim itu nih ada juga tempat waterboom ya, cuman kita nggak ke sana karena nggak bawa baju renang. Sekian jurnal keseruan kami hari ini, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa selalu subscribe ya. Sampai ketemu di jurnal berikutnya, bye bye.